salawat dan salam hendaknya selalu tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, saudara yang berbahagia, pada waktu yang terbatas ini kita akan membahas tentang hindari 5 hal agar kita bisa menjadi orang soleh dan solehah. Ini kita ambil nasihat dari Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasul. Beliau juga menantu dan anak paman juga. Dan Ali bin Abi Thalib ini termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Maka nasihatnya ini juga menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa apabila 5 hal ini tidak bisa kita hindari, maka kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Sebelum kita jelaskan 5 hal itu secara ringkas, ada baiknya kita jelaskan dulu pengertian orang soleh. Orang soleh adalah orang-orang yang beramal baik lahir dan baik batin. Atau kalau kita sederhananya, lahirnya baik, batinnya pun baik, berarti luar dalam baik. Itu disebut dengan orang-orang soleh. Apa yang pertama yang mesti dihindari di antara 5 itu? Yang pertama adalah kalau masih kita memiliki sifat ini, kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli. Senang, puas dengan kebodohan. Merasa senang, merasa bangga dengan kebodohan yang dimiliki. Apa ciri orang yang puas dengan kebodohan? Yang pertama adalah tidak mau belajar. Misalnya di sekolah nggak mau belajar, orang hadir sekolah dia nggak hadir. Atau mungkin barangkali nggak mau menambah ilmu pengetahuan, baik di sekolah, pokoknya di mana saja tidak mau dia belajar. Kemudian yang kedua adalah malas belajar, tidak ada keinginan untuk belajar. Yang ketiga adalah tidur dan ribut dalam belajar. Itu diantara orang puas dengan kebodohan. Kenapa misalnya orang yang puas dengan kebodohan ini sulit menjadi pribadi yang soleh dan solehah? Karena untuk membentuk pribadi yang soleh dan solehah itu butuh ilmu. Sementara kita nggak mau mencari ilmu, tidak mau belajar. Misalnya sholat, kita ingin sholat, ilmunya nggak tahu. Kita mau puasa, ilmunya tak tahu. Niat untuk menjadi orang soleh dan solehah, tapi ingin beribadah banyak, ilmunya, caranya tidak mau, caranya tidak tahu. Maka bagaimana kita akan bisa menggapainya? Maka dari itu jangan puas kita dengan apa yang telah kita miliki, terus dan terus belajar. Nabi juga pernah mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Bapak, Ibu, saudara yang berbahagia. Kalau di istilah orang Minang namanya, ada juga sebagian orang sifatnya kalau bodoh tidak namuh diajan, jadi tidak bisa diikuti. Aku payah hati. Jadi kalau misalnya tidak tahu, bawa belajar. Kadang-kadang dia tidak tahu tapi nggak mau belajar. Ada perlu kalau dikecen jadi tidak bisa diikuti, tidak ada ilmunya bawa mengikuti. Kalau begitu halnya, kalau kita merasa kurang kita belajar, kalau lebih hebat mengajarkan. Yang kedua, apa yang mesti kita hindari menurut Ali bin Abi Thalib ini adalah wal hirsu 'ala dunya, rakus dengan dunia. Apa di antara orang yang rakus dengan dunia? Yang pertama adalah mencampur adukan hartanya yang halal dan yang haram, atau dikenal dengan H3T, halal haram hantam terus. Harta orang, rumah orang, istana, pokoknya bercampur semuanya. Kalau ini dilakukan berarti akan sulit menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Yang kedua adalah apa di antara ciri orang yang yang rakus dengan dunia?
dia sibuk mengumpulkan harta dan tidak sempat berinfak membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi sibuk saya mengumpulkan, memperkayakan dirinya, keluarganya, teman, pokoknya tidak ada sempat untuk membantu. Maka itu diantara orang yang rakus dengan dunia. Kemudian selanjutnya cirinya adalah orang yang rakus dengan dunia, mencari jabatan, tidak kenal dengan halal dan haram. Pokoknya semua jalan ditempuh, pokoknya kita mendapat posisi yang paling atas. Kalau ini terjadi, maka kita rakus dengan dunia, sulit menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Yang ketiga adalah apa nasihat Ali bin Abi Thalib ini yang kita amalkan? Wasyuhu bil fadli, kikir dengan kelebihan. Apa di antara kelebihannya itu? Bisa jadi kelebihan ilmu, bisa jadi kelebihan harta dan kelebihan yang lain. Kadang-kadang kita tahu ilmu bagaimana misalnya berdagang dengan baik, tapi tidak mau menunjukkan ke orang. Bagaimana misalnya kita menjadi pejabat yang baik, kita tidak mau menunjukkan kepada orang. Bagaimana caranya supaya disiplin. Pokoknya ilmu-ilmu kiat-kiat itu tidak mau menunjukkan ke orang. Biarlah itu kan berang kota lambe, biarlah itu tidak beruntung kalau berdagang. Pokoknya mana kita sembunyikan ilmu kita, itu termasuk pribadi yang susah mendapatkan pribadi yang soleh dan solehah. Begitu juga dengan harta, tidak mau berbagi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah apalagi waria fil amal, pamer dengan amal ibadah. Karena pamer ini dia ingin dipuji orang. Kalau sholat supaya orang muji, sedekah orang muji, lahirnya dia itu bisa beramal dengan baik, tapi batinnya dia rusak karena dia beribadah bukan karena Allah, akan sulit menjadi pribadi dan soleh dan solehah. Kenapa? Karena yang orang soleh itu adalah lahirnya elok, batinnya elok. Sementara kita lahirnya elok, orang yang ria tadi lahirnya elok, bailok elok dari orang tapi batinnya rusak. Maka di sini sulit kita menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Kemudian terakhir adalah wal-i'jabu fir ra'yi, membangga-banggakan logika, membangga-banggakan kepintaran. Kalau kita pintar, kita hebat, tidak dilarang. Tapi kadang-kadang dengan kepintaran kita sombong sama orang, kita jatuhkan orang lain, kita bully orang lain, pokoknya macam-macam. Sampai pula kita hal-hal yang tidak diinginkan, kita jatuhkan orang, martabat orang dan sebagainya. Dengan kepintaran itu tidak boleh. Karena kalau ini terjadi dan kita simpan terus, akan sulit menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Demikian banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.